Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tetap belajar, cari ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Kali ini kita akan mempelajari tentang takdir, ketentuan Allah yang harus kita imani. Apa saja? Mari kita ikuti. Sebelumnya kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian mampu menjelaskan dalil iman kepada qada dan qadar Allah, serta mampu menganalisis perilaku iman kepada qada dan qadar Allah. Itulah tujuan pembelajaran. Setelah kita pelajari, kita harapkan mampu menguasai materi ini. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian qada dan qadar Allah. Sebelumnya, kita akan bahas tentang qada. Berbahasa, qada adalah hukum atau keputusan. Dinukil dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Yang kedua, makna qada dalam berbahasa adalah kehendak. Menurut Quran surat Al-Imran 147. Sedangkan qadar artinya adalah ukuran atau kadar. Yang kedua adalah kepastian atau ketentuan. Itulah makna menurut bahasa qada dan qadar. Kemudian menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Sedangkan qadar menurut istilah adalah perwujudan qada Allah dalam kadar dan bentuk tertentu. Jadi wujud daripada qada. Masih bingung? Mari kita lihat makna seluruhnya. Sedangkan makna iman kepada qada dan qadar Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa setiap manusia telah diberi ketetapan oleh Allah sejak azali, baik yang dirasakan, menguntungkan atau merugikan dirinya. Itulah pengertian pada qada qadar Allah yang harus kita pahami dan kita imani. Kemudian kita menjelaskan tentang dalil iman kepada qada dan qadar Allah. Apa saja dalil tentang kita harus iman kepada takdir Allah? Yang pertama, Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Bunyinya, kalau kita amati, kita lihat, kita ditirukan agar bisa menjelaskan dan tidak salah membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sal 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakumullah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah dasar kita wajib mengimani takdir Allah. Kemudian Quran surah Ar-Ra'd ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga merekalah yang wajib mengubahnya sendiri, yang harus mengubah sendiri. Itulah beberapa dalil berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Karena qadar merupakan perwujudan dari qada atau qadar merupakan perencanaan dan qadar merupakan perbuatan, maka qadar dengan qada. Hubungannya qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal, meskipun setiap manusia telah diberi ketetapan oleh Allah, namun seorang tidak terbebas dari kewajiban ikhtiar dengan diikuti tawakal, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Hasil tidaknya usaha dengan diiringi doa. Kalau hubungan qada dan qadar, walaupun ketetapan sudah ada, tapi kita wajib untuk ikhtiar dan tawakal kepada Allah, juga berdoa. Kedudukan qada dan qadar Allah. Kedudukan qada dan qadar atau takdir bagi kehidupan manusia bukan berarti mutlak menghilangkan peran manusia. Kedudukan takdir bagi manusia adalah selaras kemampuan akal manusia dalam memahami dan menangkap hukum-hukum atau ketetapan Allah. Berdasarkan petunjuk Al-Quran maupun hadis, dengan pengetahuan yang dimiliki akal berdasarkan petunjuk Al-Quran, manusia mampu memilih atau menentukan takdirnya. Ia bisa memilih yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah. Namun, yang demikian, kemampuan pengetahuan akal manusia itu terbatas. Tidak semua nilai dapat ditangkap oleh akal. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan manusia, ulama membedakan takdir ke dalam dua bentuk, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Mari kita ikuti selanjutnya. Jenis-jenis takdir menurut pelaksanaannya atau bentuk-bentuk takdir apa saja tadi kita sudah sebutkan, ini kita jelaskan. Takdir mubram ialah pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan berubah, seperti kelahiran atau kematian, ajal, kejadian siang dan malam. Itu merupakan takdir mubram Allah. Kemudian qada, takdir mu'allaq, ialah pelaksanaan suatu perkara mengikut ketetapan Allah. Berdasarkan ikhtiar, manusia bisa berubah dengan ikhtiar dan doa. Hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia berlaku. Contoh rezeki, jodoh, kejayaan, kebahagiaan, senangan, penyakit, dan sebagainya. Itulah jenis-jenis atau bentuk-bentuk takdir Allah. Selanjutnya, menampilkan perilaku iman kepada qada dan qadar Allah. Apa saja penampilan perilaku yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah? Yang pertama adalah optimis. Optimisme adalah keyakinan dalam diri seseorang untuk bisa berhasil mewujudkan harapan dan keinginan, kekuatan hati dan mental dalam mengejar rahmat Allah. Optimis.
Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki nih seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sikap optimis akan selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah. Nabi SAW memberi teladan pada kita akan senantiasa untuk optimis sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa roh, rasa buruk atau kesialan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Dia bersabda ialah kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Di antara ciri-ciri orang yang memiliki optimisme adalah ciri-cirinya: pertama, memiliki harapan yang baik sebelum melakukan suatu pekerjaan. Dua, melakukan dengan sepenuh hati dan perasaan senang saat melaksanakan suatu pekerjaan. Tiga, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu sebagai kegagalan dan tidak kemungkinan. Itulah ciri-ciri daripada orang yang mempunyai sikap optimis. Yang kedua, daripada perilaku iman kepada qadar dan qadar adalah yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar merupakan, menurut bahasa, merupakan kata kerja ikhtaro. Ya, taruh yang berarti memilih. Ikhtiar berarti berusaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti telah memilih. Namun menurut istilah, ikhtiar adalah upaya manusia yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita. Ikhtiar inilah juga bukan berarti merubah takdir Allah, sebab takdir merupakan kepastian yang menjadi rahasia bagi manusia. Ikhtiar diwajibkan bagi manusia dalam rangka agar manusia dapat meraih sesuatu yang lebih baik dengan cara merubahnya sendiri, sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi yang kita bacakan. Allah tidak akan mengubah kaum sehingga dia harus mengubahnya sendiri. Dalam hal ini, ikhtiar dibedakan menjadi dua macam, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar lahir adalah usaha secara sungguh-sungguh dengan mengarahkan segala potensi yang dimiliki, seperti tenaga, pikiran, waktu, biaya, bahkan nyawa sekalipun. Ikhtiar secara lahir juga berarti berusaha secara totalitas, bukan usaha setengah-setengah. Demikian mewujudkan harapan semua potensi yang dimiliki kerahkan secara totalitas. Yang kedua atau B, ikhtiar batin. Ikhtiar batin adalah usaha meraih keinginan dengan memohon pertolongan kepada Allah dan selalu mendekatkan diri serta banyak melakukan ibadah, menyandarkan segala sesuatu harapan hanya kepada Allah dalam setiap doanya, serta dengan usaha meningkatkan kualitas ibadah, baik yang wajib maupun sunnah. Perilaku selanjutnya yang mencerminkan iman kepada Allah dan kepada Allah adalah tawakal. Tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti mewakili, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Menurut istilah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal, kemudian ikhlas dalam menerima hasil akhir. Menurut Imam Ghazali,
Tawakal adalah menyadarkan kepada Allah ketika menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu menghadapi kesukaran, teguh hati ketika tertimpa musibah, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenang. Tawakal bukanlah pasrah tanpa berusaha, namun harus disertai dengan ikhtiar dan usaha maksimal. Sesuai dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itulah sedikit atau 3 perilaku mencerminkan kepada qada dan qadar Allah. Tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadari tidak tahu apa yang menimpa dirinya, maka manusia wajib ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, menyadari segala sesuatu yang ada di bumi berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. 3. Menyadari segala yang diterima baik nikmat maupun musibah, hakikatnya adalah ketentuan dan kehendak Allah. 4. Selalu berikhtiar dan tawakal meraih kesuksesan hidup. 5. Bersikap berani dan tanggung jawab, serta mawas diri dan tidak takabur. Itulah tanda-tanda kita beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, hikmah iman kepada qada dan qadar Allah. Apa saja hikmahnya? Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari masalah iman kepada qada dan qadar Allah adalah melahirkan kesadaran pada kita bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendorong manusia untuk berusaha beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat dengan mengikuti hukum sebab akibat yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, jiwa menjadi lebih tenang dan stabil karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. 4. Menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia karena menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya merupakan otoritas Allah. Yang kelima, hikmahnya adalah mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki kekuasaan, kehendak yang mutlak, kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada manusia. Itulah beberapa hikmah yang harus kalian ketahui agar betul-betul keimanan kita bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cintakah hatimu untuk Tuhan? Ya. Mutiara hati, agar kita selalu mengingat bahwa Tuhanmu adalah segala-galanya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.